Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani, NIM 12011425869, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Perguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan komparatif pendidikan. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara, yang menyangkut tiga hal: ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Tujuan pendidikan komparatif. Kendall menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu 1. Repertorial deskriptif, 2. historik fungsional, dan 3. melioristik. Menurut Harold J. Noah 1985 dan Dr. Farrokh Joubis 2009, pendidikan komparatif memiliki 4 tujuan. 1. Untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses atau hasil. 2. Untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktik. 3. Untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. 4. Untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara. Manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif Arif Rahman 2010 adalah: 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. 3. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Asas-asas komparabilitas. Asas KBBI adalah: 1. Dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan yang berpikir atau berpendapat. Padanya saya setuju dengan pendapat saudara. 2. Dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi. 3. Hukum dasar komparabilitas adalah kesebandingan. Syarat komparabilitas. Secara umum, di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal adanya syarat kesebandingan, comparability, di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Di antara segi-segi perbandingan atau komparabilitas dalam melakukan studi komparasi sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda adalah: 1. Segi kemajuan pembangunan beberapa negara yang akan diperbandingkan adalah sama-sama negara maju atau kaya atau sama-sama negara perkembangan atau miskin. 2. Segi latar belakang sejarah, misalnya negara yang sama-sama bekas jajahan. Lebih tepat jika negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara yang sama, misalnya Malaysia dan Filipina yang pernah dijajah oleh Inggris. 3. Segi latar belakang ekonomi, misal sama-sama berpendapatan per kapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian, sama-sama negara penerimaan pinjaman luar negeri dari donor IMF, World Bank. 4. Segi letak geografisnya, misalnya sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN atau sama-sama negara Afrika Barat atau juga sama-sama negara di belahan selatan.
Dari beberapa segi kesebandingan di atas, menurut para ahli, jelas akan lebih layak untuk diperbandingkan dan akan banyak memperoleh kebermanfaatannya. Akan sangat sulit bila seseorang memperbandingkan dua sistem pendidikan di dua negara yang memiliki latar belakang kultural, sosial, politik, dan ekonomi yang secara mencolok berbeda. Ada satu hal penting lagi antara dua atau lebih negara yang berbeda, yaitu dua dimensi yang perlu ditentukan, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Dimensi ruang menyangkut seberapa luas atau banyak negara yang ingin diteliti atau diperbandingkan. Sedangkan dimensi waktu menyangkut periode waktu atau rentang waktu yang perlu ditentukan terlebih dahulu. Penentuan dimensi ruang dan dimensi waktu ini penting supaya studi perbandingan bisa lebih terfokus dan tidak mengimbas kemana-mana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.